Kita sudah bicara baik-baik. Tapi Siapa yang mana itu bang? Kejadian itu masuk udah sampai di mana bang? Loh. Pengaturan tentang seperti itu udah sampai setelah ada Israel, setelah ada Yakub. Ya, iya tahu. Tapi itu kan, nah sekarang mana Jadi buktinya? Ismail, Mana cerita buktikan Ismail ke saya sudah bahwa putus mana buktikan ke saya bahwa yang dikorbankan itu adalah anak perjanjian? Mana dalilnya? Tunjukkan ke saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobatku, di mana saja berada, mari kita simak diskusi lintas agama yang dilaksanakan oleh Apologet Islam Indonesia yang dipimpin oleh Bang Juma, Bang Handi, dan para debater lainnya, para mujahid yang sangat gigih memancarkan cahaya ilahi dengan data yang sangat valid, yang penuh isi, mencerahkan, menambah keimanan dan ketakwaan kita di dalam kehidupan ini. Ayo channelnya di-subscribe, like, komen, semoga menjadi nilai kebaikan. Langsung saja yuk kita simak diskusinya berikut ini. Saya mau nanya begini nih. Sama nggak perjanjian Abraham dengan Allah? Sama nggak bang? Perjanjian Abraham dengan Allah maksudnya? Ibrahim. Ibrahim maksudnya gimana, Mbak? Ya, menurut di Al-Quran sama nggak perjanjian Ibrahim versi Al-Quran dengan perjanjian Abraham dengan Tuhan? Iya. Jadi kalau di Al-Quran surah An-Nahl ayat 123, ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan memerintahkan kemudian kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk kemudian mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu diterangkan. Perjanjiannya. Perjanjian terkait dengan yang apa ini? Perjanjian Sunat iya, kurban iya, tauhid iya, sama. Perjanjiannya gini. Abraham dijanjikan Tuhan begini, aku akan memberkati engkau. Iya. Aku akan memberkati engkau. Iya, terus? Dengan keturunan yang sebanyak bintang di langit. Iya. Dan sebanyak pasir di laut. Satu. Aku akan memberkati engkau. Iya. Itu janji yang di Alkitab ya, bukan yang di, aku akan memberkati engkau dan menjadikanmu bapak bagi segala bangsa, dan dari keturunan mula akan kuadakan perjanjian kekal sampai selama-lamanya. Selesai. Iya, terus? Sampailah di itu janji Tuhan kepada Abraham. Iya. Lalu masuk ke Ishak. Di Ishak Tuhan berjanji, aku akan memberkati engkau. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Itu janji janji Tuhan kepada Ishak. Setelah ada ya. Kemudian janjinya Ishak juga Tuhan juga kepada Yakub juga sama. Aku akan memberkati engkau. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Itu janji. Janji itu turun sampai ke ketiga generasi dan sampai kekal selamanya sampai ke bangsa Israel. Nah sekarang saya mau tanya. Iya. Tapi jangan marah ya. Enggak lah. Kenapa di ujung cerita pewahyuan Muhammad sebagai nabi kok jadi memusuhi bangsa Israel? Padahal di satu sisi janjinya Tuhan kepada bangsa Israel akan menyertai dan akan mengutuk orang yang mengutuk engkau, memberkati orang yang mengutuk. Tetapi di satu sisi ada perkataan Allah ya yang diperkenalkan Muhammad bahwa bangsa Israel itu akan dilaknatullah. Nah itu versi itu yang kami kadang berpikir, kalau memang mengakui hal yang sama, menaikkan, kenapa di satu sisi Tuhan berjanji memberkati, di satu sisi lagi ada Tuhan yang melaknat. Nah itu yang mau saya tanyakan secara rinci. Nah dari sini saya mau tanya, apakah sama pribadi yang dimiliki oleh Allah dengan pribadi yang dikenal juga dengan versi Abraham dan Ibrahim, sama nggak? Karena janjinya itu ya, janjinya itu. Iya. Oke, baik. Yang pertama ini kita harus simpulkan karena terlalu melebar kan, Mbak. Ketika Tuhan kemudian mengatakan, aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham, dan aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Kan itu ya? Ada dalilnya kan itu ya? Dalam Kejadian 12 nomor 6 kalau nggak salah ya. Benar nggak? Iya. Kejadian 12 Abraham bukan itu janjinya. Itu janji baru Abraham ke Ishak. Ishak ke Yakub. Gimana? Ishak ke Yakub. Iya, maksudnya gini, kita langsung puncaknya aja supaya kita tahu seperti apa keadaan yang sebenarnya kan gitu. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau Abraham,
dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau Abraham. Nah sekarang permasalahannya, siapa yang mengutuk Abraham? Antara keturunan Ismail atau ajaran yang dihasilkan dari keturunan Ishak yang adalah Kalau ke Ismail, maaf ya Bang, kalau ke Ismail nggak ada janji seperti itu. kan Hanya ini kan sampai enggak. tunggu ini Makanya kan saya netral bilang ini. tadi, Ini kan hanya netral. di perjanjian Ishak ke Yakub. Ketika Abraham memberkati Ishak, dia mengatakan seperti itu. Kemudian Ishak juga menurunkan berkat kepada Yakub. Terus? Jadi kepada kalau menurut versi ya Bang, ini jangan marah nih yang Islam nih. Loh, kenapa harus marah? Kalau Pede kali Mbak ini. versian, Iya, iya. Abraham tidak pernah memberkati Ismail. Begitu. Ketika Ismail, itu kan versi apa ya? Jadi jangan sakit hati ya. Kalau Di mana itu tidak memberkati Ismail? Iyalah, kan di situ kan ketika Sarah sudah melahirkan Ishak, lalu kemudian dia melihat Hagar meninggikan diri atas dirinya, maka dia membujuk Abraham supaya mengusir Hagar supaya Hagar diusir dari rumahnya. Kemudian Abraham kesal juga itu hatinya ketika Hagar meminta demikian, tetapi harus dilakukan kan. Kemudian dia hanya memberikan sekirbat air dan roti lalu memberangkatkan Hagar. Begitu. Nah, situ kan udah cerita nih. Nah, sampailah di permasalahannya sudah bisa, makanya Ismail kalau menurut kami Ya. itu tidak mendapatkan berkat perjanjian yang seperti itu, tapi memang dia akan diberkati menjadi 12 kerajaan. Itu janji Tuhan. Ketika Hagar menangis di hadapan Tuhan kan, Tuhan matikan saja aku dan anakku. Tidak, Abraham, Hagar janganlah kau menangis. Anakmu pun akan diberkati menjadi 12 kerajaan. Nah, itu kan janji Tuhan kepada Hagar ya. Setelah dia diusir, kemudian Hagar menangis di sumur yang kalau di Alkitab kami kan di Mara itu dia apa kan? Ada sumur, kemudian dia di situ berdoa, dia menangis meratapi nasibnya karena dia diusir dengan anaknya. Tapi Tuhan bilang, kau jangan menangis, anakmu pun akan kujadikan besar, tapi dia tidak dijanjikan dengan apa? Dia hanya dijanjikan 12 kerajaan besar. Anak keturunanmu akan menjadi 12 kerajaan besar, tetapi dia akan saling bertikai. Itulah keturunan Ismail. Nah, ketika keturunan Abraham sampai dari Abraham, janjinya Tuhan ketika Abraham memberkati Ishak, itulah mulai tercetus. Aku memberkati engkau, terberkatilah yang siapa yang memberkati engkau, terkutuklah orang yang memberkati engkau, yang mengutuk engkau. Sampai juga Ishak ke Yakub juga dengan janji yang sama. Nah, di situ kenapa kami orang Kristen sampai sekarang itu berpegang teguh ya Bang, berpegang teguh bahwa ada kan kita dalam pemahaman memandang keisraelan kan kita ada beda ya Bang. Kami memang kalau Israel, kenapa kami tidak berani mengatakan, maaf kata, mengutuk aja kami nggak berani. Karena itu kami pegang teguh janji Tuhan itu betul sama bahwa perjanjian antara Abraham, Ishak dan Yakub itu nyata. Kalau dalam keimanan kami, bahwa orang Israel itu walaupun dia sebebal apa, tidak ada pun satu manusia yang berhak mengutuk dia. Itu hanya hak Tuhan aja gitu. Itu terbukti kan ketika orang-orang Mesir yang menghalau orang Israel kan, sampai sekarang kerajaan-kerajaan yang pernah menindas bangsa Israel kan kita lihat buktikan kan bahwa bangsa itu. Elizabeth, poinnya ini apa poinnya? Saya Aku kan belum cerita dapat sama poinnya. Bang Juma dulu teman saya ngobrol. Biar curhat dia. Soalnya aku ngantuk nunggunya. Kan tadi saya mau bilang perbandingannya benar nggak ekstensinya. Oh Kenapa di gini, satu sisi- mungkin maksudnya gini. Mungkin maksudnya gini Kak Lisa. Kalau di Alkitab kan kita dilarang mengutuki bangsa Israel, sedangkan di Quran itu mengutuki bangsa Israel jadi kera dan monyet. Iya betul. Kayak kita baca di QS 55 ayat 60 tuh. Itu di situ di orang Israel tuh dijadikan kerah dan babi Itu gitu. di mana tuh Bang? Dalam kitab kami nggak ada. QS di Quran. Oh iya. Di Quran ya. Ah. Itu nggak pernah ada sejarah. Ini Bang Suma. Iya. Apa Ini sudah bisa saya Bang Suma tanggapi? kah? Saya sendiri. Bentar. Ini Bang Suma kah? Saya sendiri, Bang. Oh. Sudah bisa saya tanggapi. Katanya ini mau head to head sama Bang CP ya? Oh, dia sudah mati, Siapa? meninggal. Bagi saya dia sudah Oh meninggal, enggak. Bang. Kenapa meninggal? Orang semua pada tahu itu. Gimana saya sudah bisa Oh, enggak tanggapi yang kok. tadi? Siapa tadi? Enggak. Gini, saya mau pastiin dulu. Kamu berani nggak mau head to head sama CP? Enggak berani, Bang, enggak berani. Nggak berani. Iya. Kenapa? Saya takut dia untuk ya yang kedua udah. kalinya. Kan sudah saya SMS gitu. 2 kali, sudah 4 kali saya SMS kepalanya, Bang. Kasihan nanti, kasihan. Oh, iya. Iya, intinya gitu ya. Jadi Iya. gini. Gimana saya sudah bisa tanggapi yang tadi? Jadi kami orang Kristen itu nggak sembarangan kalau untuk
orang Yahudi, orang Bung, Israel itu. Saudara Magen, Ya. boleh saya tanya satu hal? Ya, Apa ya. hubungannya Yahudi dengan Kristen? Oh enggak, memang Enggak, saya kami tanya kan dulu dong. memakai Saya tanya dulu dong. Pertanyaan saya Dijawab. dijawab dulu dong. Apa hubungannya Yahudi dengan Kristen? Hubungannya secara religius. Secara religius. Secara agama apa hubungannya Iya, kalian? Hmm. intinya dilarang. Bukan dilarang, inti, dilarang. saya Kami mau itu tanya, dilarang kalian itu ini siapa? Di tengah-tengah Yahudi, melarang kalian ini kami. siapa? Di tengah Yahudi, kalian ini siapa? Kristen ini siapa di tengah-tengah keturunan Ishak? Siapa kalian ini? Kalau Ayo. ditanya dijawab Tondo. Jangan sok pede. Termasuk Mbak yang ini, jangan pede. Kalian ini siapa di tengah-tengah Yahudi? Kalian ini siapa? Gini, Kalian ini siapa? Kalian siapa? Loh, kalian juga siapa? Kalian juga siapa mengutuk Yahudi jadi kera dan monyet? Saya bukan bagian dari Bani Israel. Oh, bukan kau. Saya bukan bagian dari Israel. Yang saya tanya kalian. Katanya beriman, Apanya Bani Israel? katanya Kalian ini beriman apanya? kepada Taurat. Saya tanya, kalian ini apanya Bani Israel? Kalau kami Ya, kan, kami beriman bukan. kepada Taurat dan Kami dari Injil. Bani Ismail. Ajaran kami dari Bani Ismail. Nah sekarang hubungan kalian dengan Bani Ishak itu apa? Hubungan Kristen Kami- dengan Yahudi apa? Jawab dulu itu kalau jawab. Mengimani silakan nabi-nabi bicara. dari Israel. Jawab dulu. Kami mengimani nabi-nabi. ya, Udah ya, udah ya, KO ya, KO ya. Jadi apa saya bisa Oh, KO? tanggapi yang tadi? Oke, ya. Oke, giliran saya dengarkan baik-baik. Jadi orang Ya, yang kamu beragama, sabar dulu, saudara yang satu yang minim ilmu ya. Yang baru Jangan-jangan ketabuk kamu yang mau barusan. mati. Yang ketabuk barusan diam dulu. Nggak bisa diatur. Kau makin ini Kalau rumahnya berani orang. kau Bang. datang. Bang, kita tamu di sini, Bang. Ya, kita tamu di sini sama-sama tamu kita. Yang punya rumah marah nanti. Nah, Anda rasakan kan ditampar sendal? Kan tidak enak. Jadi, orang beragama itu yang pertama harus dikedepankan ketika kita beragama itu akal. Orang disebut manusia karena akal. Kalau ada manusia tak berakal itu makhluk yang gila namanya. Saudara tadi mengatakan Ismail itu tidak diberkati. Saya jadi malu mendengarkan itu. Kejadian 17 nomor 20 tentang Ismail. Aku Tuhan telah mendengarkan permintaanmu. Ismail akan ku berkati. Dikati menjadi 12. Ismail, sabar, gantian. Izinkan saya Gantian bernarasi Mbak dulu. Elizabeth tadi Mbak Elizabeth. Gantian kita Halo, bernarasi. ini Gantian kita Elizabeth tadi bernarasi pada saat ya. berbicara dia Anda itu cuma penumpang gelap, tidak ada hubungannya kalian dengan Bani Ishak. Kalian itu ajaran Barat yang ngambil kitabnya Yahudi. Tahu diri dulu sedikit. Kristen itu agama dari Barat, bukan agama dari Yahudi. Ya, tahu diri dulu. Tenangkan pikiran saudariku yang duduk yang cantik. Dengarkan saya Maksud berbicara. begini, Gak ada hubungannya Kristen dengan Yahudi. Sekarang begini nih. Yang saya mau tanyakan tadi ujungnya gini, kenapa di satu sisi Allah yang kalian kenal kok melaknat bangsa Tunggu dulu, Nabi saya akan sampai ke sana. Saya akan sampai ke sana. Saya ujungnya cuma ke sana aja. Betina, Anda mau diatur atau tidak? Bang. Saya akan sampai ke sana, Mbak. Anda Kristen kan? Agama Barat kan Anda? Agama penjajah. Jadi jangan Anda bawa watak penjajah di sini. Sekali Anda mendengarkan, dengarkan dulu. Nanti Anda berbicara, oke? Jangan Anda bawa agama penjajah tabiatnya ke sini. Tapi jangan dipelintir. Enggak ada yang memelintir. Tenang aja, nanti Anda tanggapi. Enggak, Seperti tapi agama Kristen memelintir agama Yahudi, kami tidak akan memelintir. Beda. Kristen itu agama yang suka memelintir. Tuhan dipelintir, Nabi dipelintir, Rasul dipelintir, kitab sucinya orang dipelintir. Santai, Bang. Siapa Mbak? Santai. Anda sedang berhadapan dengan ahli kitab, oke? Santai. Duduk yang cantik. Duduk. Yang Ya. saya mau tanya tadi. Tunggu dulu, saya uraikan dulu ulasan yang panjang lebar yang kosong tadi itu saya tanggapi dulu. Duduk ya, tenang. Paling juga 3 menit, sabar. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan yang sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Paham situ ya? Nah, dikatakan di dalam nomor 21 dari Kejadian 17, tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang. Sampai dulu. Setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Tuhan meninggalkan Abraham. Setelah itu dia memanggil Ismail anaknya. Oke? Setelah itu dia memanggil Ismail anaknya. Dan semua orang yang lahir di rumahnya juga semua orang yang dibeli dengan uang, yakni setiap laki-laki yang ada dalam rumahnya, dia kemudian mengerat kulit khatannya pada hari itu juga. Mereka bersunat, Ismail dipanggil. Lalu kemudian kita lihat janji-janjinya nih. Kita mundur ke data nomor awal. Apa yang dikatakan oleh Tuhan? Karena itu namamu bukan Abraham, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapak sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu yang sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa. Dan daripadamu akan berasal raja-raja. Sekarang permasalahannya yang menjadikan janji Tuhan kepada Abraham ini tergenapi, keturunan Ishak atau keturunan Ismail.
Ya keturunan Ishak lah bang. Nah, sekarang kalau begitu, mana keturunan Ishak? Tunjukkan saya. Kenapa? Yakub. Mana? Mana keturunan Ishak? Mana? Tunjukkan saya. Yakub bang. Ya mana sekarang? Di mana mereka bermukim? Di mana? Mana? Di mana mereka bermukim? Loh, di sini dikatakan, engkau akan kutetapkan menjadi bapak sejumlah besar bangsa. Mana bangsa itu? Mana bangsa-bangsa yang menjadi keturunan Abraham? Tunjukkan. Satu. Mana? Bangsa Israel. Ya, berapa? Cuman itu doang. Israel doang yang cuma berjumlah 2 juta itu. Tadi katanya sejumlah besar bangsa. Ayo, mana? Tunjukkan saya. Mana bangsa-bangsa yang keturunan Ibrahim? Mana? Tunjukkan. Cuman 2 juta penduduk Israel sekarang, mana? Buktikan. Siapa yang menggenapi ini? Ismail atau Isa? Ismail tidak mendapat janji. Jawab bu. Jawab. Nomor 6, dengarkan. Dengarkan. Aku akan membuat engkau beranak cucu yang banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Mana? Dari keturunan Isa mana? Bangsa mana aja keturunan Isa? Satu, bangsa apa? Ayo, kena ubun-ubunnya nih perempuan nih. Bangsa apa? Saya nggak kena debu-debu. Mana bangsa keturunan Isa? Tunjukkan. Bangsa apa? Satu. Janji Allah Abraham. Janji Allah EVT. Jangan jual kue donat tapi di tengahnya aja, jangan. Memalukan itu. Tunjukkan sekarang kepada saya bangsa keturunan Isa yang menggenapi ini mana? Engkau akan kubuat beranak cucu yang sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Tolong tunjukkan mana keturunan Isa sekarang ini. Satu, raja apa saja namanya? Raja apa? Raja singa atau apa? Paulus kali. Enggak ada ya. Jadi yang menggenapi ini adalah Ismail. Makanya ini kitab, benar enggak ini kitab nih? Ayat ke-7, aku akan mengadakan perjanjian antara engkau dan keturunanmu turun temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Tuhanmu dan Tuhan keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan. Akan kuberikan menjadi milikmu selama-lamanya, dan aku akan menjadi Tuhan mereka. Lalu firman-Nya lagi. Sabar dulu. Dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu secara turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Sabar dulu. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yakni setiap laki-laki harus disunat. Setiap laki-laki harus disunat. Sekarang saya mau tanya. Jangan sampai sunat dulu. Tunggu dulu. Kan tadi bangsa-bangsa kan tidak ada lagi kan? Bangsa-bangsa kan cuma ada dari keturunan Ismail kan? Kalau keturunan Ismail itu 12 raja, Bang. Nah, sekarang faktanya? Ikut, Abang. Abang faktanya di mana? Faktanya sekarang banyak mana? Sekarang banyak mana keturunan Ismail atau keturunan Ishak? Nggak ada itu keturunan Ismail, jauh. Saya tanya lagi. Faktanya sekarang banyak mana keturunan Ismail atau keturunan Ishak? Ishak. Nah, sekarang ya apa-apa banyak suruh buktikan. Coba buktikan. Di mana saja bermukim keturunan Ishak? Ayo coba buktikan. Ayo buktikan. Di mana? Ya, itu memang dibuat Tuhan, ada di setiap bangsa biar. Memalukan. Coach lu. Jangan memalukan, Bu. Jadi nubuat itu diberkati. Jadi sabar, kita belum ke situ. Jadi nubuat itu hanya ada di Ismail. Yang kedua nih. Keturunanmu dari pihakmu lah kemudian perjanjianku akan dipegang, yaitu keturunanmu secara turun-temurun akan melakukan hukum sunat. Nah, sekarang keturunan secara turun-temurun yang bersunat itu yang banyak itu di mana? Keturunan Paulus. Sementara ajaran sunat itu dikat. Keturunan Ismail, Bang. Dikat kemudian ajaran sunat itu dikat. Kalau keturunan Ismail itu jelas, Bang, 12 raja, dan gak ikut itu raja Arab. Oke ya, udah kena ya di situ ya, kena. Oke, sekarang kita masuk. Masalahkan sunat, Bang. Abang mengikuti. Sekarang kita masuk, udah kena, nggak usah malulah sedikit. Sekarang kita masuk ke dalam bangsa yang dikutuk. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Iya, Abang orang Makassar bukan keturunan Ismail, Bang. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Ini tidak Ismail asli darahnya. Di sini sunat itu karena Muhammad. Di sini tidak berbicara mengenai keturunan siapa. Ini semua manusia ini. Aku akan memberkati orang-orang. Abang keturunan Ismail bukan? Dengar dulu. Di sini tidak berbicara mengenai keturunan. Saya baca dulu dalilnya, Ibu. Saya baca dalilnya dulu ya. Ya. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Orang-orang yang dimaksud di sini siapa? Maksudnya? Orang-orang memberkati engkau lah. Sekarang tolong buktikan sebagai Kristen apa pemberkatan orang Kristen kepada Abraham. Buktikan. Aduh. Keturunannya, Bang.
Jangan dilaknat. Saya tanya, saya tanya, tolong tunjukkan pemberkatan orang Kristen kepada Abraham. Saya mau dengar. Kalau kami kan jelas, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Kenapa Allah Kama shallaita ala Ibrahim. Nah, sekarang saya minta, coba, bagaimana pemberkatan orang Kristen kepada Nabi Abraham? Coba, pingin dengar saya. Ya nyambung dikit kalau diskusi apa, Bu? Ya sama. Orang ngomong apa, lu ngomong apa? Saya minta pemberkatan orang Kristen kepada Abraham. Silakan, saya ingin dengar. Teman-teman Muslim di sini 3.000 orang lebih, bahkan seluruh dunia ingin tahu apa pemberkatan orang Kristen kepada Abraham. Ya dijawab lah. Ya kami memberkati, bukan tidak pernah mengutuk, tidak pernah Mana buktikan. Bukan kayak Islam yang terus menghujat, mengapa itu maksudnya. Jadi tidak ada ya? Iya. Oke. Menurut Ibu, Ismail ini anak sah atau anak haram? Apa? Ismail anak sah atau anak haram? Anak sah atau anak haram? Iya. Kalau menurut sistemnya, karena dia seorang budak. Jadi dia anak? Kenapa? Jadi dia adalah anak? Karena Hagar kan seorang budak yang diberikan dalam kekristenan ya. Hagar itu adalah seorang budaknya Ya, terus jadi yang diberikan untuk ditiduri oleh Abraham. Jadi Ismail ini anak apa? Kalau dibilang anak sah lah karena istrinya yang mengizinkan sih Bang. Karena Sarah mengizinkan ya. Berarti Bukan hasil curi. Berarti dia bukan anak zina kan? Karena Sarah mengizinkan ya. Tapi secara kedudukan dia tidak mempunyai hak yang sama dengan Ishak. Statusnya dulu ini ditanya. Itu tadi Bang, Abang juga kalau punya istri 2 misalnya, kedua Abang itu sah atau enggak? Saya tanya lagi dah. Iya, status Ismail ini anak haram atau anak sah? Sekarang saya tanya, Abang kok dikasih Abang? Tanya apa? Ya, makanya saya tanya, kan pola pandangnya kita sekarang kan gitu. Jangan ketawa lihat saya. Abang dikasih istri sama istri Abang yang pertama. Menurut Abang istri Abang itu sah nggak? Yang dikasih? Sah. Ya udah, sudah sah lah itu. Ya, ini yang saya tanya iman saudari terhadap Ismail. Ismail ini punya hak sebagai anak tunggal atau tidak? Enggak. Nah, berarti dia bukan sah. Abang juga saya tanya, kalau anak dari istri kedua perlakuannya sama nggak dengan anak dari istri pertama? Saya tanya. Anak bukan Abraham. Saya bukan Abraham. Yang saya ini kan Dalam berkaitan. Islam lah dulu samanya anak istri. Yang namanya anak pertama anak tunggal, mau dia jadi anak dari anak pembantu, dia dari anak apapun, namanya anak pertama itu anak tunggal. Sekarang saya tanya, apakah Ismail menurut Kristen ini anak sah atau anak tidak sah, anak haram, anak zina? Kalau ada Kristen mengatakan dia bukan anak haram, baru satu kali ini saya dengarkan ada orang Kristen mengatakan Ismail bukan anak haram. Benar. Jangan diputar-putar, Bu, dijawab Benar, aja. Tidak memilih hak yang sama dengan Ishak. Berarti ibu mengatakan Ismail anak haram atau anak sah? Susah kali kau Bang. Udah aku bilang dia anak salah dulu. Anak salah dulu. Apa sih? Ragu dia. Ya, sekarang aku tanya. Oh Bang, aku Gak tanya. usah nanya, jawab dulu ah. Bagus. Udah punya istri 2. Kan Mas Andi punya istri 2. Nah, lahirlah dari istrimu yang pertama anak. Dari istrimu yang kedua dulu anakmu lahir. Ini membahas Abraham, bukan istri orang lain. Ya sama aja. Lo kok sama? Ya sama. Ya iyalah. Kedudukan istrinya nya sekarang. Tadi kan mau menjawab saya anak zina atau anak haram kan? Nah, sekarang saya tanya dulu pribadi. Tanya itu Ismail itu anak haram apa anak sah? Makanya dengar dulu ini siapa? Ya jawab saja ah. Bang Andi diam dulu Bang Andi. Dijawab saja dulu. Saya nggak suka ngomong sama Anda. Mute. Ya dijawab dulu itu. Saya ngomong sama Bang Yuma. Gue mute. Tutup. Terusin Bang Yuma, dia nggak mau jawab. Lanjut. Ya, jadi kalau kita bercerita tentang pemberkatan, tadi kan saya minta, kalau kami di Islam kan dalilnya, aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham. Nah, kami dalam sehari semalam itu pemberkatannya, setiap kami sholat kami memberkati Abraham. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala alihi sayyidina Ibrahim. Kami memberkati Nabi Ibrahim setiap kami ibadah. Aku akan memberkati. Nah, kami memberkati. Sekarang tolong tunjukkan di mana saudara Kristen memberkati Ibrahim. Keturunannya dilaknat itu nggak boleh. Loh, wa ala ali dan begitu juga keluarga Abraham. Kami memberkati mereka. Nah, sekarang tolong tunjukkan pemberkatan Kristen kepada Abraham. Tunjukkan. Yesus keturunan Abraham dikutuk di atas tiang salib.
menjadi lari topik. Sekarang saya mau tanya, Bang. Buktinya kami umat Islam memuliakan Yesus. Dia manusia suci terkemuka di dunia dan akhirat. Kalian manusia terkutuk mati di atas tiang salib. Siapa yang mengutuk Abraham dan keturunannya? Ya Kristen. Sekarang pertanyaan saya, kami umat Islam memberkati Abraham. Setiap kami sholat, kami selalu mengatakan Abraham. Bahkan menyebut namanya pun kami katakan Abraham Ibrahim alaihissalam. Kami memberkati beliau. Nah sekarang tolong tunjukkan pemberkatan Kristen kepada Abraham itu mana? Tunjuk. Sekarang saya mau tanya, kenapa? Allahu Akbar, Masya Allah. Susah karena memang Kristen tidak ada hubungannya sebenarnya dengan agama Kalau ibu nggak samawi. kondusif, nggak nyambung, saya turunin. Salahkan Abraham. Gua mute aja. Ganti yang lain, ganti pemain. Anda diam. Anda diam. Nggak mau kondusif, silakan beresi Matupang, silakan. Dan kos Silakan Bu, beresi Matupang. terkait dengan sabar sedikit Bang Hendia, untuk ibu ini. Dengarkan, di mute aja ibunya Bang Hendi, di mute. Dengarkan saya Bu ya. Tentang Nabi Ismail dibandingkan bukan nabi, Ishak. Bang. Ismail itu bukan nabi. Ah, itu dikutuk lagi. Allahu Akbar, Masya Ismail Allah. itu bukan nabi, Bang. Allahu Akbar. Kalau Ishak Itu bukan nabi, itu anak perjanjian itu, Bang. bukan Nabi. Ya, nabi itu versi nabi ya, Bang. Biar kau tahu kenabian. Kenabian itu membawa pesan. Oh gitu. Jadi Jadi Ishak bukan Nabi. Hah? Jadi Ishak bukan Nabi. Bukan. Jadi Ishak tidak pernah memberi pesan kepada keturunannya. Siapa? Ishak tidak pernah Ishak kemudian. bukan nabi. Iya, Masa sih? perjanjian. Anak perjanjian artinya dari keturunannya lah Tuhan akan menggenapi perjanjiannya. Itu lebih besar, bukan nabi. Oh, Jadi bukan nabi ya? Biar tahu ya, Bang, nabi. Oh, itu yang membawa peringatan kepada bangsa umat manusia, biar tahu versi ini. Makanya Saya ajarin Bu ya. Saya ajarin ya. Ayub pun bukan nabi, Bang. Ayub itu orang yang benar. Saya ajarin ya Bu ya. Bilangan 12 nomor 6, jika di tengahmu ada seorang nabi maka aku Tuhan akan berfirman kepadanya. Kejadian 26 nomor 24, pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepada Ishak dan berfirman kepada Ishak. Aduh, Anda belajar lagi Ibu, belajar lagi. Kalau orang belajar itu pasti akan tahu poinnya. Nah, sekarang begini. Terkait dengan Ismail dengan Ishak, Ulangan 21 nomor 17. Tetapi dia harus mengakui anak yang sulung, anak dari istri yang tidak dicintainya itu, dengan memberikan kepadanya 2 bagian dari segala hartanya, sebab dialah kegagahannya dan pertama-tama dialah yang mempunyai hak kesulungannya. Sedangkan anak kedua dari istri yang dicintai hanya mendapatkan berapa? Ibu tahu? Ibu tahu? Itu perjanjian tentang siapa itu, Bang? Pembagian warisan untuk Bani Israel, untuk Bani Abraham keturunan. Ya, Itu kaidahnya. bukan Ah, perjanjian gitu. untuk Ismail. Kalau Abang bilang yang Nah, sekarang anak dari sulungnya Abraham itu Ishak. Dari kejadian aja tadi kita sudah bicara baik-baik. Tapi Siapa yang mana itu, Bang? Kejadian itu masuk udah sampai di mana, Bang? Pengaturan tentang seperti itu udah setelah ada Israel, setelah ada Yakub. iya tahu, tapi itu kan. Nah, sekarang mana Jadi buktinya? Ismail, Mana cerita buktikan Ismail, ke saya bahwa mana buktikan ke saya bahwa yang dikorbankan itu adalah anak perjanjian? Mana dalilnya? Tunjukkan ke saya. Tunjuk ke saya bahwa yang diambil, mau diperintahkan dikorbankan itu adalah perjanjian. Mana dalilnya? Tunjukkan ke saya. Kalau ada saya turun nih sekarang. Saya berhenti jadi apologet. Mana? Jangan Ismail kau bilang. Iya, mana? Ambillah anak perjanjian itu. Mana dalilnya? Ambillah anakmu, kata yang ambil anakmu yang sulung. siapa yang sulung antara Ishak dan Ismail? Si Ishak, Bang. Ismail. Bang. Allahu Akbar. Ishak itu anak sulung bagi Sarah. Sekarang anak sulung bagi Abraham yang diminta, bukan bagi Sarah. Siapa anak sulung bagi Abraham? Janji Tuhan dari Sarah lah keturunan. Iya, Ismail. sama, Dengar, Bang. dengar, Nah, Ibu. yang lain Yang dari diminta untuk dikurbankan siapa? Anak sulung atau anak perjanjian? Kenapa? Yang diminta untuk dikorbankan anak sulung atau anak perjanjian? Bang. Anak apa? Anak sulung. Anak sulung. Udah selesai kita ya. Kita tinggalkan itu ya. Tapi bukan Ishak. Kenapa bukan Ismail? Kenapa bukan Ismail? Karena apa? Karena dia bukan anak Abraham yang anak Abraham yang dijadikan Tuhan. Selesai. Waduh, Bang Zuma di Bennett. Ya udah. Sabar. Karena Ya, sabar dulu. Ismail itu Dengerin yang ditanya itu. anak yang dijanjikan Tuhan itu. Yang ditanya itu sama Bang Juma, dengerin. Anak sulung Abraham siapa? Anak sulung Ishak.
Anak sulung Abraham Ishak. Ishak lah. Loh, Ismail bukan? Bukan. Anak pertama Abraham siapa? Ishak. Jadi Ishak lebih tua daripada Ismail. Iya. Bang Andi, Bang Andi, Bang Andi, Kuciluk bener ini perempuan nih. Bang Andi, Bang Andi, Bang Andi, Ishak. Bang Andi. Iya. Jadi menurut abang, anak sulung Abraham siapa? Ya Ismail lah. Ishak. Dari mana jalan Ismail? Itu. Siapa anak pertamanya Abraham? Bang, saya tanya. Siapa? Ishak itu, Siapa nama anak pertamanya Abraham? hah? Siapa nama anak Sahabat pertamanya Ruri, Abraham? makasih ya. Sahabat Ruri, makasih. Syukran. Teman-teman dibantu akunnya Bang Juma ini tolong Ya. di follow dan Di-follow. di tap ya untuk ini live-nya teman-teman. Terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya sebelum ke Bang Juma. Siapakah anak pertamanya Abraham? Jawab. Kok diam? Ishak. Ishak kan? Gepeng. Kami Ishak. Kalau saudara gepeng. Ismail itu Terusin Bang Juma. bukan Ishak anak katanya. anak Ismail pertamanya. kenapa? Kenapa Ismail tidak jadi anak sulung? Kenapa? Karena dia adalah anak. Dari mana jalannya? Dari mana jalannya? Ismail itu menjadi anak pertama. Karena Sarah memberikan suami. Oke ya. Oke ya. Dari mana jalannya kemudian Ismail itu adalah anak yang ini? Doa daripada Abraham itu apa? Sebelum punya anak, dengar dulu. Iya. Oke. Baik, saya jawab ya, Bang ya. Jadi Abraham menghabiskan usianya berdoa kepada Tuhan untuk minta anak. Betul atau tidak? Oke, betul. Nah, doanya didengarkan tidak? Didengarkan melalui Dengarkan dulu, melalui anaknya yang bernama Tuhan mendengarkan doa. Siapa yang arti namanya adalah Tuhan mendengarkan? Ishak atau Ismail? Abang jangan salah, Tuhan mendengarkan itu. Saya ulang lagi. Siapa yang arti namanya Tuhan mendengarkan? Ismail atau Ishak? Bingung. Bukan nggak bingung, begini bang. Yang pertama, saya nggak bingung, dengar. Nggak bingung. Yang pertama, Jangan paksakan ya Ismail. Tuhan itu menjawab doanya Abraham, tetapi melalui siapa? Kalau Fatimiyah. bukan diperintahkan ambillah budak itu oleh istri sahnya Abraham. Jadi begini, tidak ada jalannya Ismail itu jadi anak pertama. Karena apa? Saya ulang lagi pertanyaannya, saya ulang lagi pertamaannya. Saya ulang lagi. Siapa yang namanya berarti Tuhan mendengarkan? Ismail atau Ishak? Bingung. Bukan bingung. Lalu kenapa enggak jawab? Kan cuma dua nama, Ismail dan Ishak. Ishak artinya tertawa. Kalau Ismail artinya apa? Iya, Tuhan menjawab doa. Masya Allah. Tapi begini, tunggu dulu. Hendaklah engkau, dengarkan. Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki dan akan menamainya Ismail sebab Tuhan telah mendengarkan tentang penindasan atasmu. Subhanallah. Jadi kemudian ketika Abraham berdoa, dia berdoa, doanya dikabulkan, doanya didengarkan. Apa doanya? Itu doanya siapa itu bang? Doanya si Hagarnya itu. Bang. Saya tanya dulu, doanya Abraham apa? Minta apa? Minta budak atau minta anak? Tuhan menjanjikannya itu bukan dari si Hagar, bukan dengan cara Sarah memberikan suaminya kepada Hagar. Yang berdoa kepada Tuhan adalah Abraham. Makanya Tuhan mengatakan, aku memberkati engkau, aku memberkati Ismail. Makanya yang bersunat bersama dengan Abraham adalah Ismail, bukan Ishak. Makanya kita lihat berapa banyak pertanyaan-pertanyaan saya tadi. Ketika Allah berjanji kepada Abraham, engkau akan menjadi bapa sebagian bangsa, engkau beranak cucu yang banyak. Sekarang permasalahannya adalah siapa yang punya keturunan paling banyak, Ishak atau Ismail? Kalau Anda mengatakan Ishak, mana keturunan Ishak sekarang? Kita tidak berbicara tentang keturunan bang di sini. Tidak, janji Tuhan kepada Abraham. Begini. Kita bukan berbicara berbanyak keturunan bang. Abang tadi membahas siapa anak sulung kan begitu. Anda baru masuk. Di Kejadian 17 Tuhan berjanji kepada Abraham. Dikatakan begini, aku akan membuat engkau beranak cucu yang sangat banyak. Engkau akan beranak cucu yang sangat banyak. Sekarang yang mengaplikasikan janji Tuhan kepada Abraham ini Ismail atau Ishak? Ishak bang. Ishak. Mana keturunan Ishak sekarang? Ini bangsa Israel. Berapa juta? Itu kan yang terhitung bang. Iya, berapa juta? Israel itu akan dikumpulkan Tuhan. Iya, di Indonesia aja dulu. Di Indonesia dulu. Berapa banyak orang Arab, keturunan Arab dan keturunan Yahudi di Indonesia? Bisa nggak kita bandingkan? Kenapa? Keturunan Ismail dan keturunan Nabi Ishak di Indonesia berapa banyak?
Jangan abang yang datang yang di Arab, yang di Indonesia. Ya, contoh kecil itu aja dulu. Gitu, Bang. Kalau keturunan Ishak cuman ada di Israel, itu pun negaranya kecil, lebih luas Makassar. Belum tahu nanti abang. Itulah yang akan dibuktikan. cerita dong ya. Dia mengatakan, engkau akan beranak cucu yang sangat banyak, akan kubuat menjadi bangsa-bangsa. Mana bangsa-bangsa? Bangsa Israel, bangsa apa lagi? Ya, Dari Ishak, bangsa Israel, bangsa apa lagi? Bangsa Yehuda, mana bangsa Yehuda? Benyamin mana? Nat mana? Sakar mana? Tak ada, habis. Elizabeth, aku turunkan dulu ya. Semangat Elizabeth, silahkan mengadu dulu kepada Bapak dan semangat untuk terus belajar. Padahal saya belum sampai ke endingnya loh. Saya mau mengatakan bahwa agama Kristen lah yang siang malam mengutuk Abraham sampai mereka bernasib malang. Muter-muter terus Bang. Ya, tadi dia membawa Kejadian 12 nomor 3. Aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham, dan akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Antara Islam dan Kristen, Islam disibukkan memberkati Abraham siang dan malam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Umat Islam setiap hari lidahnya penuh dengan pemberkatan kepada Abraham. Kristen mana pemberkatannya kepada Abraham? Ada, Bang Suma. Apa itu? Anaknya berasal dari budak. Ismail adalah budak, anak haram, anak tidak sah. Abraham tidak sabaran. Itu kutukan semua tuh. Yesus terkutuk, itu kutukan kepada Abraham itu, karena Yesus adalah cucu Abraham. Kutuk, hukum Taurat itu adalah kutuk. Tuhannya Abraham diganti menjadi manusia. Oke, Korban yang diajarkan oleh Abraham berupa hewan diganti jadi manusia. Jadi yang sibuk mengutuk Abraham adalah Kristen, dan yang sibuk memberkati Abraham adalah umat Islam. Demikian, lanjut. Masya Allah. Baiklah sobatku, demikian kisah ini saya sajikan. Semoga bermanfaat, menambah literasi cakrawala berpikir kita untuk menerangi perjalanan pengabdian kita di dalam kehidupan ini, dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Bagi yang saudara-saudaraku yang non-muslim, semoga tercerahkan, menemukan kebenaran untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sampai berjumpa kembali di video diskusi lintas agama lainnya, dan atas segala perhatian, dukungan subscribe-nya saya ucapkan terima kasih, dan saya akhiri perjumpaan kita kali ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.